warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semua, rekan-rekan. Di sini selain kegiatan Kombel ini juga merupakan tugas lanjutan dari kegiatan PKG PJOK yang sekarang sedang diikuti. Ini merupakan salah satu tugas, yaitu rencana tindak lanjut dari perencanaan pembelajaran berbasis proyek bersama komunitas belajar sekolah. Di sini yang dilakukan oleh saya sendiri, J. Federica, dengan fasilitator kami, Richel Akodri SPD. Selanjutnya, judul dari kegiatan ini adalah Program Peningkatan Sportivitas Peserta Didik melalui Permainan Bola Beracun berbasis Sport Education Model atau SEM. Latar belakang kegiatan, program ini dirancang dalam rangka meningkatkan sportivitas peserta didik kelas 9 SMP 3 Tebing Tinggi Barat melalui permainan bola beracun. Suara, pilihan, kepemilikan peserta didik dipromosikan melalui peran aktif mereka dalam merancang aturan permainan. Menjalankan peran dalam permainan seperti menjadi wasit, menjadi pemain, menjadi pelatih, menjadi komentator, serta melakukan refleksi atas pengalaman mereka nantinya. Terus yang kedua yang melatar belakangi, SMP kita ini atau SMP 3 Tebing Tinggi Barat memiliki lingkungan yang mendukung partisipasi aktif peserta didik, seperti lapangan sekolah kita yang luas, peralatan penunjang untuk kegiatan olahraga. Lalu berdasarkan hasil observasi dan pemetaan aset yang sebelumnya sudah pernah saya lakukan, terdapat kesenjangan dalam penerapan sportivitas dalam kegiatan olahraga di sekolah. Hasil tersebut menunjukkan bahwa meskipun peserta didik memahami pentingnya sportivitas, namun penerapannya dalam permainan seringkali masih kurang konsisten. Oleh karena itu, saya mencoba merancang program ini untuk menjembatani kesenjangan tersebut dan memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk belajar dan menerapkan sportivitas secara langsung dalam permainan yang mereka rancang sendiri. Tujuan dari program proyek ini untuk memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik dengan melibatkan peserta didik secara aktif dalam merancang, melaksanakan, merefleksikan permainan bola beracun. Lalu tujuan keduanya itu diharapkan melalui program ini peserta didik tidak hanya terampil dalam aspek fisik permainan, tetapi juga mampu menginternalisasi nilai-nilai sportivitas seperti kejujuran, kerjasama, dan tanggung jawab. Capaian dan langkah-langkah hasil yang diharapkan untuk setiap tujuan. Capaian utamanya yang diharapkan dari program ini yaitu peningkatan pemahaman peserta didik terhadap nilai-nilai sportivitas, kerjasama tim, dan kepemimpinan. Terus capaian yang kedua, indikator keberhasilan yang terukur meliputi peningkatan jumlah peserta didik yang aktif, berpartisipasi dalam permainan, peningkatan kerjasama antar peserta didik dalam tim, dan penurunan perilaku tidak sportif selama kegiatan berlangsung. Langkah-langkah yang dilakukan yang pertama, guru memberikan materi tentang peraturan dasar permainan bola beracun, sportivitas dan pentingnya kerjasama dalam tim sebelum pelaksanaan permainan. Ini bertujuan untuk memberikan pemahaman dasar kepada peserta didik mengenai nilai-nilai yang akan dikembangkan dalam permainan. Terus yang kedua, langkahnya permainan bola beracun akan dilaksanakan dengan pembagian peran yang jelas bagi setiap peserta didik sesuai dengan model sport education. Peserta didik akan diberi kesempatan untuk memilih peran mereka baik sebagai pemain, sebagai wasit, atau pelatih sehingga mereka memiliki suara dan pilihan dalam kegiatan ini. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan kepemilikan mereka terhadap proses pembelajaran. Langkah yang ketiga, setelah permainan dilakukan sesi refleksi, umpan balik, dan diskusi yang melibatkan peserta didik untuk berbicara tentang pengalaman mereka, kesulitan yang dihadapi, dan cara mengatasi konflik yang terjadi. Ini bertujuan untuk memperkuat pemahaman mereka tentang aturan bermain dan sportivitas. Terus langkah keempat, komunitas belajar sekolah akan berperan penting dalam mengevaluasi keberhasilan program ini. Evaluasi dilakukan KBS untuk meninjau hasil dan dampak program serta memberikan masukan untuk perbaikan keberkelanjutan. Kegiatan evaluasi juga akan melibatkan peserta didik untuk mendapatkan umpan balik langsung dari mereka mengenai pengalaman dan pembelajaran yang diperoleh. Jadi fungsi utama dari KBS dalam program ini adalah sebagai wadah kolaborasi bagi guru, bagi peserta didik, dan anggota komunitas sekolah lainnya untuk berbagi pengetahuan dan pengalaman serta mengembangkan strategi pembelajaran yang lebih efektif. KBS akan menjadi forum untuk menyatukan berbagai pandangan, memfasilitasi diskusi, dan merumuskan langkah-langkah konkret yang mendukung pencapaian tujuan program. Dengan adanya keterlibatan aktif KBS, program ini diharapkan dapat berjalan lebih lancar, efektif, dan memberikan dampak yang signifikan dalam meningkatkan sportivitas dan karakter peserta didik.
Selanjutnya struktur program dan mitra dalam komunitas belajar. Struktur program kegiatan kita ini co-kurikuler dengan terintegrasi pada SEM. Lalu skala programnya ditargetkan untuk siswa kelas 91 dan 92 untuk kelas 9. Cuman dalam pelaksanaan nanti kita melibatkan juga kelas 7 dan 8. Terus untuk pengaturan program akan dilaksanakan selama 4 minggu atau 4 kali pertemuan di lapangan sekolah selama jam pembelajaran PJOK. Mitra dalam KBS atau komunitas belajarnya yang pertama guru PJOK, yang kedua guru PKN sebagai penguat nilai-nilai sportivitas, yang ketiga guru bahasa Indonesia untuk menyusun aturan dan laporan akhir nanti. Yang terakhir guru TIK untuk membantu dalam dokumentasi video. Kolaborasi dilakukan dengan komunitas sekolah untuk mendukung fasilitas dan pelaksanaan program. Ini maksudnya guru PJOK, PKM, Bahasa Indonesia, dan TIK ini guru yang pendamping utama istilahnya. Bukan berarti guru mata pelajaran lain tidak terlibat, tidak. Karena kita semuanya kolaborasi. Lalu dilanjut lagi, pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki kelas atau sekolah. Sekolah memiliki sumber daya yang memadai untuk mendukung pelaksanaan program ini, seperti lapangan olahraga, peralatan olahraga, dan teknologi informasi. Guru juga memiliki kapasitas untuk membimbing peserta didik dalam merancang permainan dan memberikan umpan balik selama proyek berlangsung. Terus yang ketiga, pendekatan berbasis aset akan digunakan dengan memanfaatkan fasilitas sekolah dan keterampilan peserta didik dalam teknologi dan olahraga untuk mendukung program. Pendekatan berbasis aset ini untuk pada tugas sebelumnya sudah dikerjakan, sudah ada pemetaan asetnya. Rencana evaluasi. Rencana evaluasi ini ada 4. Yang pertama, survei kepuasan peserta didik. Setelah program berakhir, peserta didik akan diminta untuk mengisi survei tentang pengalaman mereka, pengalaman pada saat melakukan proyek. Terus wawancara guru dan staf. Nanti guru PJOK dan mitra komunitas akan diwawancarai untuk mengevaluasi pelaksanaan program. Lalu refleksi dan umpan balik dari peserta didik. Peserta didik akan menulis laporan refleksi serta memberikan umpan balik setelah proyek selesai. Ini nanti butuh bantuan guru bahasa Indonesianya tadi. Terus yang terakhir, observasi selama kegiatan. Guru akan melakukan observasi langsung terhadap partisipasi peserta didik selama kegiatan. Yang selanjutnya kemungkinan tantangan. Tantangannya yang kemungkinan ada di sini keterbatasan waktu dalam pelaksanaan proyek bisa jadi salah satu tantangan karena di sini dia cuma bikin 4 minggu atau 4 kali pertemuan. Terus kurangnya keterampilan manajemen konflik dalam situasi permainan berkemungkinan menghambat sportivitas peserta didik. Solusinya, penjadwalan ketat dan penggunaan waktu secara efektif untuk mengatasi keterbatasan waktu. Terus yang kedua, guru memberikan materi singkat tentang manajemen konflik sebelum proyek dimulai, serta memberi dukungan dan intervensi jika diperlukan selama permainan berlangsung pada saat pelaksanaan proyek nanti. Jadi rencana tindak lanjut ini diharapkan dapat mendorong pembelajaran yang lebih bermakna dan berpusat pada peserta didik dalam lingkungan yang mendukung sportivitas dan kolaborasi di sekolah. Terima kasih. Itu saja penyampaian presentasi untuk rencana tindak lanjut pembelajaran berbasis proyek ini. Untuk selanjutnya diminta saran dan masukannya Bapak Ibu atau kalau ada yang mau ditanyakan silahkan. Iya, silakan Bu Dewi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya karena ada yang nggak mengganjar. Iya. Jadi itu kan wadah kolaborasi bagi guru. Iya. Di sana tadi misalnya ada guru PKN, terus bahasa Indonesia sama informatika. Iya. Tentunya peran yang penting kayaknya di dalamnya. Iya. Terus pertemuannya 4 kali. 4 kali, iya pertemuan. 4 minggu. Jadi selama 4 minggu itu nanti 91, 92 digabung atau terpisah? Digabung aja. Jadi pertemuan pertama itu nanti kita membahas mengenai permainan bola beracun itu merancang aturannya. Aturan permainannya mau seperti apa, terus ukuran lapangan bagaimana. Pokoknya mereka merancang di awal itu. Jadi pengetahuan tentang permainan bola beracunnya dan pengaturan untuk aturan. Iya, anak yang merancang. Kita hanya sebagai fasilitatornya. Kita hanya sebagai fasilitator. Terus misalnya kebetulan saya kan informatika kelas 92. Ya. Jadi nanti kami juga berada di sana selama 4 kali pertemuan itu. Iya. Karena kan semua kegiatan kita didokumentasi. Ya. Semua kegiatan didokumentasi. Berarti guru PKN bahasa sama informatika. Kalau guru PKN ini nanti kita berbagi tugas lah. Misalnya kayak guru PKN kan tentang
sportivitas itu kan, nilai-nilai sportivitasnya. Berarti dia ngasih materi tentang itu. Jadi kita kan cuma 2 jam pelajaran nih. Nanti kita bagi dalam 2 jam pelajaran itu untuk materi tentang sportivitasnya berapa menit, berapa waktunya. Terus untuk guru bahasa Indonesia juga macam mana penyusulan laporan atau macam penulisan aturan-aturan bermain itu gimana narasinya yang bagusnya, itu nanti sama guru bahasa Indonesianya. Yang guru TIK membantu siswa lah, bukan gurunya yang turun, mendampingi siswa, mendampingi siswa, anak yang bekerja. Guru TIK membantu lah, ini video ini bagusnya ngambil gini, terus nanti ngeditnya pakai apa. Gitu. Wadah yang bekerja anak, kita cuma mendampingi. Ada yang lain Bapak Ibu? Saya Bu. Silakan Bu Fit. Ini rencana tindak lanjut ini kan mungkin baru pertama nih. Kayak adakan di sekolah ya. Jadi dari persiapan yang sudah beliau lakukan, kira faktor apa yang rasanya menjadi pendukung kegiatan yang akan dilaksanakan? Terus apa kira-kira yang menjadi tantangan ketika melaksanakan rencana tindak lanjut? Kalau tantangannya itu tadi seperti saya bilang tadi, manajemen waktu. Karena kan 4 minggu itu, dalam waktu 4 minggu ini udah harus berjalan kan proyeknya. Ini pada dasarnya proyek ini sama kayak P5 kita, pembelajaran berbasis penguatan profil Pancasila kita. Cuman kalau P5 itu kan kita ambil keseluruhan tuh di sekolah. Kalau ini hanya pada PJOK-nya gitu. Temanya sebenarnya kalau ini temanya bangunlah jiwa raga. Bangunlah jiwa raganya. Dia masuk pada tema bangunlah jiwa raganya. Jadi kalau tantangannya di situ ya manajemen waktu, karena kalau kita bikin P5 kita biasanya ambil 2 minggu full kan, 2 minggu full. Ini 4 minggu cuma 4 kali pertemuan. Jadi dalam 4 kali, jadi pertemuan pertama aturan, membahas memberikan materi awal, materi dasarnya, dasar-dasar permainan, dasar-dasar aturan. Minggu kedua baru siswa nanti membuat aturan. Mereka merancang sendiri, mereka merancang aturan permainan, terus mereka mulailah membagi perannya, mengatur bagi peran, sampai minggu ketiga mereka membagi peran. Nanti minggu keempat itu sudah harus pelaksanaan event, festival olahraganya yang dirancang itu tadi. Jadi yang jadi tantangannya itu, kalau dukungannya ya teman-teman Kompel inilah yang mendukung, yang saya harapkan memberikan dukungan. Jadi kita di sini kerjasama membantu mengawal siswa gitu. Mengawal peserta didik kita, mengarahkan mereka, dan juga maksudnya gini, kalau setiap dalam kegiatan itu, misalnya ada masukan juga dari kawan-kawan, silakan. Jess bagusnya kayak ini, gimana kalau kita bikin seperti ini? Itu malah saya harapkan sekali. Dan ini pelaksanaannya ya kan untuk PJOK ini kan? Iya. Kan 2 JP itu ya. Untuk 1 minggu ya. Iya, berarti ini 2 kali 4, 8 JP lah. Ada 2 kelas digabungkan. 2 kelas digabungkan berarti 16 JP semuanya. 16 JP dalam waktu 4 minggu itu. Jadi 2 JP untuk 1 kelas. Berarti kalau 2 kelas ini 4 JP ini dibuat dalam 1 waktu. Dalam 1 waktu. Karena kan kita proyek kalau dipisah, karena kebetulan guru olahraganya cuma sendiri saya, Bu. Kalau berdua saya mau bagi 2. Berarti digabung nilainya 2 jadi rupiah. Kali 2. Tetap 4 jam. Sama kayak kita P5 kita kan tetap hitungannya kelas kan. Sebenarnya kalau masuknya per kelas lebih bagus lagi. Mereka lebih gampang manajemen kelasnya lebih mudah kan kalau kita bagi 2, 91, 92. Cuma karena berhubung saya sendiri, nanti menyampaikannya kadang-kadang kalau sendiri ini pun yang di 91 tersampaikan, tiba-tiba di 92 ada yang kurang. Jadi kalau dia untuk menghemat waktu, karena ingat waktunya cuma 4 kali pertemuan itu tadi, digabung aja semua. Sengaja digabungkan semua untuk manajemen kelasnya aja sebenarnya. Oke, baiklah Bapak Ibu, tidak ada lagi pertanyaan, saran, masukan? Udah habis tutup. Tinggal pelaksanaan aja lagi ya. Terima kasih atas bantuannya, perhatiannya, rekan-rekan semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.